Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem struktur plat lipat atau ragam yang pertama dari sistem struktur permukaan aktif. Nah, apa saja ragam dari struktur plat lipat? Nah, kalau dari Haino angle di sini ada one way folded plate, ya ini satu arah. Oke, ini satu arah, kemudian ada polyhedral folded plate, kemudian ada intersecting folded plate, dan juga linear folded plate. Nah, sedangkan yang kita bahas lebih kepada yang lebih populer saja, yang lebih baru, yaitu apakah dia untuk atap atau surface, kemudian yang frame itu untuk satu ruang, keseluruhan ruang gitu. Kalau yang tadi cuma atap aja, tapi ini yang frame itu untuk badan dan atap. Kemudian dengan yang dome ini juga untuk ruang dan atap gitu. Nah, kemudian ada juga kita akan membagi apakah struktur plat lipat ini dia menggunakan ketebalan yang bervariasi seperti ini. Ada yang tebal di atas, kemudian tipis di atas dan tebal di bawah, seperti itu yang tadi terkait dengan mimicking nature. Dan juga ada yang constant thickness gitu. Nah, pemilihan variable thickness dan constant thickness itu ketebalan ini itu tentunya ditentukan oleh pertama desain dulu, kemudian yang kedua adalah tentunya ada perhitungan kekuatan ya, dan kaitannya dengan material serta budgeting juga. Nah, selanjutnya, ini yang menarik dari sistem struktur plat lipat. Sistem struktur plat lipat ini banyak diinspirasi oleh teknik atau seni melipat origami dari Jepang ya. Nah, ada 4 basic origami, lipatan origami, teknik dan lipatan origami, yaitu ada yang mountain fold, kemudian valley fold, swivel fold, dan seterusnya. Nah, ini adalah teknik-teknik yang ketika waktu kita kecil, misalnya kita membuat burung-burung, kita membuat pesawat itu dengan kertas warna biasanya. Nah, ini adalah basic atau dasar melipat gitu. Nah, kemudian di dalam bangunan sendiri teknik melipat ini juga dapat digunakan. Misalnya kita membuat awalnya desainnya seperti ini dulu, paling mudah untuk kita melakukan exercise ya. Kita membuat lipatan-lipatan semacam ini dulu, kemudian baru kita nanti susun, baru kita bangun kira-kira seperti apa. Nah, awalnya dari desain dulu ya, kemudian ini contohnya, garis merah itu mewakili lembah atau valley, dan garis biru mewakili puncak atau mountain. Nah, jadi kalau misalnya di dalam mountain tuh yang begini ya, jadi ke atas, kemudian itu valley itu yang ke bawah gitu lipatannya. Nah, seperti ini cara-cara melipat. Nanti kita bisa melakukan exercise juga terkait dengan teknik melipat. Nah, kemudian yang lainnya juga bisa, misalnya kita sudah belajar terkait dengan estetika bentuk ya dulu ya, dan belajar trimatra, dwimatra. Nah, ini sebenarnya adalah gambar-gambar yang kita biasa temukan ketika kita membuat desain trimatra dan dwimatra. Nah, namun di dalam sistem struktur plat lipat, setiap garis dapat kita buat untuk dia either apakah dia itu puncak ataukah dia lembah ya yang tadi. Nah, ini juga kita bisa desain seperti ini, yang kalau yang tadi pakai warna, sedangkan yang ini pakai garisnya putus-putus atau garis sambung. Nah, lebih jauh lagi kita bisa melakukan eksplorasi semacam ini gitu, dan semacam ini juga. Namun itu semua tentunya perlu waktu tersendiri ya untuk kita melakukan exercise apakah melipat itu, karena melipat sendiri itu ada ketentuannya. Misalnya seluruh sudut itu harus membentuk 180 derajat atau 360 derajat, itu ada aturannya tersendiri. Namun ini secara umum kita mengetahui bahwa adanya cara menggambar yang seperti ini dari teknik melipat. Nah, bagaimana menyambung plat-plat? Jadi kita tahu bahwa sistem struktur plat lipat ini itu kan terdiri dari bidang-bidang ya yang saling ditemukan di bagian puncak atau di bagian lembah. Nah, gimana sih cara menyambung plat-plat itu? Nah, menyambung plat-plat yang pertama adalah sistem connection atau terhubung gitu ya. Yang itu contohnya adalah sambungan pada pelang kayu, timber plate structures. Nah, di sini
kita lihat ada plat-plat kayu yang memiliki profil tertentu di bagian tepinya sehingga bisa tersambung satu dengan lainnya, plat satu dengan lainnya. Nah, bagaimana profil dari sambungan itu atau profil dari tepian papan kayu? Nah, di sini ada sambungan yang paling digunakan ya, atau yang digunakan pada sistem ini adalah box joint atau dovetail joint ya. Dari bermacam-macam sambungan kayu yang digunakan untuk menyambung plat lipat di kayu ini, itu adalah box joint dan dovetail joint ya. Jadi hanya itu yang digunakan untuk menyambung plat-plat di sistem struktur plat lipat yang menggunakan bahan papan kayu. Selanjutnya adalah bagaimana menyambung plat-plat lipat untuk beton bertulang. Ini juga dengan connection disambung ya. Nah, itu kalau cetak di tempat atau in situ casting, kita bisa lihat detailnya. Biasanya nanti ditambahkan dengan tulangan lagi di bagian pertemuan antar bidangnya untuk perkuatan ya, dengan tulangan. Kemudian ya itu tadi untuk cetak di tempat. Kemudian untuk cetak di pabrik atau precast concrete, itu sambungannya ada sambungan tersendiri. Jadi seperti ini misalnya, konkrit itu memiliki atau beton, plat-plat beton tadi, ini plat-plat, kemudian dia diberikan dengan suatu besi tertentu ya, kemudian nanti ini dilas atau di welding, kemudian untuk perkuatannya lagi kesemuanya itu nanti di pouring atau dituang dengan beton lagi gitu, jadi lebih kuat. Nah, seperti ini cara menyambungnya. Nah, ini contoh yang lain ya, dan ini contoh yang lain seperti itu ya. Jadi tetap disambung, tetap materialnya nanti bisa homogen, tapi tentunya perbedaannya adalah casting in situ atau precast concrete atau dicetak di pabrik. Nah, apakah contoh dari bangunan dengan atau ruang ya dengan struktur plat lipat? Ini adalah instalasi bambu forest and crane hut di Jepang, tapi sepertinya ini instalasi yang ditaruh mungkin di beberapa tempat gitu ya. Nah, ini bahannya menarik dengan papan kayu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ya, ini sangat plat lipat sekali ya. Walaupun kita tidak terlalu bisa mengamati bagaimana sambungan antara pelang-pelang kayunya, tapi kemungkinan di sini ada suatu sambungan tertentu dengan join ya untuk perkuatan sepertinya. Nah, cuman antara plat satu dengan plat lainnya kita tidak terlalu bisa lihat di sini. Nah, lainnya folded plate in Museo del Acero in Monterrey di Meksiko. Nah, ini dengan bahan dari plat baja ya, yang sepertinya di sini kita bisa lihat di welded atau disambung dengan las. Ya, lainnya ada juga yang ditekuk, tapi sepertinya sebagian dilas karena ini kolom berdiri sendiri dulu, kemudian plat lipat untuk atapnya juga berdiri sendiri, kemudian antara kolom dengan plat itu disambung dengan welded atau dengan las seperti itu. Nah, itu adalah sistem struktur dari plat lipat. Kemudian kita akan membahas tentang sistem struktur cangkang.